suara orang tua saya, suara tetangga-tetangga saya, tapi bawah kosong, yang saya sorot kosong. Jadi cuma separuh badan gitu. Separuh semua, putih-putih, dan bentuk muka pun nggak kelihatan. Depannya itu kayak persis suara-suara tetangga-tetangga saya yang setiap hari saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, masih di Laga Gameport Channel. Malam ini dalam obrolan merinding. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah misteri yang pernah dialaminya bersama dengan Bang Arif O'ok. Ya. Itu mungkin akan menceritakan. Silakan. Iya, bagaimana Bang Arif ini, kapan dan di mana kejadian itu Bang Arif alami? Silakan. Ya, oke. Terima kasih Bang Joni, Bang Gogon. Jadi peristiwa itu sudah 20 tahun yang silam ya. Tapi masih ada di pikiran saya, selalu ada di pikiran saya, karena memang itu pengalaman bisnis yang paling nyata yang saya alami gitu Bang Joni. Kalau nggak salah itu pada tahun 1994, tepatnya di daerah Rawabuntu. Tapi kalau sekarang sudah dilingkupi dengan komplek perumahan BSD ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah malamnya malam Kamis, dan kebetulan adik saya yang perempuan itu masih kelas 5 SD kalau nggak salah itu ya. Berarti di tahun itu komplek BSD ini masih dalam tahap pembangunan, jadi masih sepi ya? Betul. Jadi sebagian memang udah ada yang terhuni, tapi kebetulan yang saya lewati itu sama sekali masih kosong. Jadi belum ada penghuninya. Kebetulan memang dulunya itu tempat yang boleh dikatakan cukup angker di daerah situ. Jadi di situ sedang dibangun perumahan. Betul. Berarti Bang Arif ini tempat tinggalnya berdampingan dengan BSD? Iya, betul. Memang sangat dekat. Kalau di jarak antara rumah saya dengan komplek BSD itu kurang lebih 500 meteran lah. 500 meteran waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sudah malah bergeser. Sayanya yang bergeser dari komplek karena gusur gitu. Jadi boleh saya ceritakan langsung ya, awal kejadian itu. Jadi kebetulan malam itu malam Kamis, kebetulan orang tua kami waktu itu berangkat kondangan ke daerah kampung seberang yang sekarang Kampung Rawa Mekarjaya. Kalau dulu masih disebut Kampung Teater. Kalau zaman dulu karena belum ada pemekaran. Kebetulan adik saya nangis minta diantar nyusul. Kalau bahasa sini nyusul gitu Bang Joni ya. Nyusul orang tua. Berarti itu kejadian bersama adik ya? Betul. Betul, bersama adik. Ketika itu adik saya nangis Bang Gogon. Jadi terpaksa karena saya kakak yang paling tua di situ. Ya udah, akhirnya saya beranikan diri waktu itu kalau nggak salah sekitar pukul 8 sampai setengah 9-an lah. Waktu itu setengah 9-an. Akhirnya saya ajak adik saya bawa senter kalau dulu mah senternya yang pernekal itu ada ya, yang pernekal ready ya, yang batu baterai gede. Iya betul, batu baterai gede. Akhirnya saya
sebenarnya udah ada rasa takut sih ya, di hati udah ada rasa takut, cuma karena adik saya nangis terus pengen nyusul orang tua saya yang berangkat kondangan waktu itu, ya udah saya beranikan diri. Dan memang kebetulan yang saya lewatin itu sebagian udah dibangun komplek perumahan. Nah, sebagian sudah dibangun tapi belum terisi. Akhirnya saya bawalah adik saya waktu itu jalan untuk menyusul orang tua saya di kampung seberang. Iya, kampung seberang itu. Dan setelah saya melewati komplek perumahan yang belum terisi dan penerangan PJU pun belum ada ya waktu itu ya, karena memang belum terhuni kompleknya gitu, belum terhuni. Ya akhirnya ya udah saya jalan pintas dengan melewati komplek perumahan tersebut. Dan ketika saya melewati antara rumah ke rumah, karena kan rumah itu berada adu pantat ya, adu pantat itu Bang Joni ya, iya adu pantat yang belakang, blok ya blok. Akhirnya saya pas di antara belakang rumah dengan belakang rumah terdengar suara percis orang tua saya manggil adik saya, gitu. Manggil damai, gitu. Tapi percis suaranya suara almarhum orang tua saya waktu itu. Dan saya seketika refleks noleh ke arah suara tersebut, Bang Joni. Iya, Bang Gobon. Pas saya noleh ke arah tersebut, memang banyak gerombolan waktu itu nyamperin saya, tapi anehnya pakaiannya serba putih semua. Itu gerombolan kayak merinding. Itu ada cewek, ada cowok atau gimana? Campur semua gitu. Waktu itu sih kedengeran cewek semua tapi apa ya, suaranya itu percis suara orang tua saya, suara tetangga saya yang apa namanya ya, yang sering saya dengar sehari-hari. Gitu, sering dengar sehari-hari. Manggil nama adik saya waktu itu, kebetulan nama adik saya Dian Damayanti, panggilannya Damai gitu kan. Makanya saya langsung respect, nengok ke arah suara tersebut. Adik saya tinggal, Damai tungguin, kayaknya itu emak gitu. Kalau bahasa sini manggilnya emak. Ya, pas saya samperin, saya senter. Memang dari kerumunan orang itu tersebut saya sorot. Pas saya sorot itu nggak ada, cuman sebagian aja, tapi bawah kosong. Yang saya sorot kosong. Jadi dia cuma separuh badan gitu. Separuh badan. Tapi waktu manggil, waktu sebelum saya senter itu sampai ke bawah, putih banyak sampai ke bawah. Tapi setelah saya samperin, saya sorot itu kosong, ngambang. Iya. Ya Allah, jadi merinding. Jadi waktu itu akhirnya saya balik lagi, tapi saya enggak merasa apa namanya ya, enggak kalau saya bergerak ini takut ada saya kaget juga. Jadi saya mundur pelan-pelan sambil bukan Damai gitu. Akhirnya pas mau melangkah lagi, dipanggil lagi lah adik saya. Damai, iya. Akhirnya saya penasaran, kayaknya memang itu orang-orang pada habis kondangan, katanya udah pulang tuh Mai, kata saya gitu kan. Akhirnya ya udah saya samperin lagi. Ternyata pas saya samperin terbang bareng. Gitu. Berarti lebih dari satu segerombolan itu. Segerombolan itu benar. Untuk penampilannya samar. Kalau penampilan terus terang samar. Waktu itu cuma dia pakaian putih-putih semua, putih-putih, dan bentuk muka pun nggak kelihatan ya. Secara itu fisiknya jelas lah gitu ya. Iya. Jelas kelihatan. Ya gitu, jelas, cuma kayak orang jalan aja. Gerombolan gitu ya. Gerombolan. Dia punya baju pun kelihatan kalau kena angin lagi mana ya, nyiwir gitu ya. Kalau bahasa gitu, kibar kayak kena angin gitu. Cuma pas ya itu yang kedua kali saya samperin, pas saya sorot, dia kayak
bareng-bareng terbang gitu. terbang gitu. Berarti wujudnya perempuan. Kalau kedengeran dari telinga saya sih perempuan Bang Joni, perempuan semua, cuma suara perempuannya itu kayak persis suara-suara tetangga-tetangga saya yang setiap hari saya dengar gitu. Jadi makanya saya enggak ini waktu nyamperin pertama enggak ragu begitu. Wah, itu udah pada gerombolan, udah pada pulang. Hati saya pun senang gitu mendengar suara gerombolan, berarti adik saya ini udah nangisnya mungkin udah enggak nangis gitu kan. Tapi ketika kedua itu saya samperin, saya sorot itu enggak ada. Dia pada terbang, istilahnya kabur gitu. Ya, saya juga gimana ya, langsung saya lari, saya gendong tarik adik saya lari sekencang-kencangnya sampai ketemu rumah. Waktu itu ada rumah warga itu di pinggir sawah, masih ada. Akhirnya saya pulang pun lewatin yang ada rumah-rumah penduduk, saya muter. Jadi muter ya waktu itu muter. Ya udah balik lagi ke rumah. Nah berarti setelah kejadian itu pulangnya nggak ngelewatin itu Enggak, lagi? saya nggak berani. Terus terang nggak berani, Bang. Iya. Udah ketemu orang tua mah, udah ketemu di tempat kondangan itu? Belum sempat. Nggak jadi karena saking takutnya. Jadi gimana ya? Udah panik, udah nggak mikirin ketemu, udah nggak mikirin adik saya juga pengen ketemu orang tua saya yang kondangan. Akhirnya ya pas saya pulang ternyata orang tua udah di rumah, udah pulang kondangan. Alhamdulillahnya di situ, karena kenapa? Adik saya nggak nangis lagi gitu. Yang saya iniin kan adik saya awalnya pengen nyusul itu, pengen ketemu emas saya. Tapi Udah berangkat kondangan. maaf, Iya. itu kejadian itu pernah diceritakan nggak sama adiknya? Adik itu pas dia udah besar sekarang gitu. Udah pernah Dan saya dia juga ceritain. saksi ini Iya, gitu. iya, dia juga memang masih ada yang di ini dia gitu. Tapi dia enggak Trauma gitu. trauma sih enggak, cuma waktu itu dia posisi dia juga enggak terlalu menghiraukan, karena yang jelas manggil dia yang terdengar di telinga saya itu saya, makanya iya. Dia juga nggak dengar sih, karena dia tuh matu gitu, dia juga dengar. Dia dengar tuh matu. Makanya saya berani nyamperin. Ternyata ya itu kalau bahasa orang ini mah apa ya, makhluk gaib lah gitu ya bahasanya. Iya, kalau yang disebut itu kan apakah namanya makhluk gaib itu anak, apakah Iya, ada lagi sundel bolong. itu yang masih misteri sampai sekarang ya seperti itu. Saya ya alhamdulillah sih nggak diwujudin langsung. Mungkin kalau diwujudin langsung saya bisa pingsan di situ. Ada saya yang kasihan waktu itu kalau diwujudin langsung. Itu kalau jaraknya agak jauh gitu ya jaraknya. Jaraknya kalau waktu yang pertama dipanggil ya lumayan lah, sekitar 10 meteran lah dari saya. Tapi Orang kelihatan ramai. kelihatan rame. Iya, anehnya kelihatan rame, manggil adik saya kelihatan rame. Ya, suaranya persis itulah, gitu kan. Persis orang-orang sekeliling lah, gitu. Mungkin kalau dibilang trauma enggak, ya. Tapi masih keinget lah sampai sekarang. Ingat sama adik juga. Iya, kan. sampai adik saya sudah berkeluarga, punya anak 3. Saya masih ingat aja itu masalah itu, karena memang pengalaman yang paling apa ya? Kalau kata berkasan bukan pacaran ini mah. Iya kan? Ini mau cerita mistis. Cuma ya mungkin yang paling nyata saya alamin itu gitu. Baik kan, kesimpulannya cerita dari Bang Arif ini, Bang Arif mengalaminya ketika almarhum ibunya masih ada. Almarhumah. Iya, almarhumah ibunya masih ada. Dan waktu itu tahun 94 BSD masih dalam tahap pembangunan awal, masih kondisi jalan masih sepi. Untuk menyusul almarhum ibunya yang kondangan di kampung seberang itu masih melewati tempat-tempat sepi lah, belum terang seperti sekarang ini. Iya, gitu ya Bang? Iya betul, memang waktu itu juga kebetulan tempat tersebut memang
boleh dikatakan angker ya, boleh dikatakan angker karena mungkin kalau sebagian orang pribumi Rawabuntu tahulah bahasa Sumur Kobak, disitulah Di situ kejadiannya ya lokasi lokasi yang Sumur Kobak. lewat. Iya betul. Baik kan, ketemu lagi di obrolan misteri yang berikutnya masih dengan Bang Arif. Wassalam. Saya sempat nggak sadar saat itu saya dipanggil sama makhluk ya, matanya merah kanan kirinya